Bayangkan sebentar, berapa banyak cowok yang saat jatuh cinta justru berubah menjadi orang yang berbeda sama sekali. Ada yang biasanya percaya diri, mendadak gugup. Ada yang biasanya tenang, tiba-tiba jadi mudah overthinking. Bahkan, nggak sedikit cowok yang rela melakukan hal-hal bodoh hanya demi terlihat menarik di depan cewek yang dia suka. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan apa dampaknya kalau kelemahan-kelemahan ini dibiarkan begitu saja? Fakta mengejutkannya, penelitian psikologi menyebutkan bahwa saat seseorang jatuh cinta, otak akan melepaskan dopamin yang membuat kita merasakan euforia. Nah, rasa euforia inilah yang kadang bikin cowok kehilangan logika sehatnya. Akhirnya, kelemahan-kelemahan itu muncul tanpa disadari. Dan kalau tidak dikendalikan, justru bisa membuat cewek menjauh. Di video ini, saya akan bongkar 10 kelemahan paling umum yang sering dialami cowok ketika jatuh cinta, sekaligus solusi praktis yang bisa langsung kamu terapkan agar nggak terjebak dalam kesalahan yang sama. Jadi, kalau kamu cowok yang ingin terlihat lebih dewasa, elegan, dan memikat di mata cewek, simak sampai habis, karena setiap poinnya akan membuka perspektif baru buat kamu. Salah satu kelemahan paling umum saat cowok jatuh cinta adalah terlalu mudah kehilangan jati diri. Maksudnya begini, banyak cowok yang biasanya punya gaya hidup, kebiasaan, bahkan prinsip sendiri, tiba-tiba berubah hanya karena ingin terlihat cocok dengan cewek yang dia suka. Misalnya, ada cowok yang sebenarnya nggak suka kopi, tapi mendadak ikut nongkrong di coffee shop setiap hari hanya karena ceweknya suka kopi. Atau ada juga yang rela pura-pura menyukai drama Korea, padahal biasanya lebih suka nonton sepak bola. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saat jatuh cinta, cowok sering merasa bahwa dirinya belum cukup ideal di mata cewek, sehingga mereka berusaha menyesuaikan diri secara berlebihan. Padahal, perubahan yang terlalu dipaksakan justru berbahaya. Pertama, kamu jadi kehilangan identitas asli kamu. Kedua, cewek bisa merasa bahwa semua itu hanya kepura-puraan, dan percayalah, kepura-puraan itu lama-lama akan kelihatan. Lalu bagaimana solusinya? Sederhana, tetaplah menjadi diri sendiri, tapi bukan berarti kamu keras kepala. Bedakan antara beradaptasi dengan mengorbankan jati diri. Kalau cewekmu suka hal tertentu, kamu boleh mencoba mengenalnya, tapi jangan sampai memaksa dirimu melakukan sesuatu yang benar-benar nggak sesuai dengan kepribadianmu. Ingat, daya tarik terbesar seorang cowok adalah keaslian. Cewek akan jauh lebih menghargai cowok yang punya pendirian, daripada cowok yang terlalu sibuk berubah hanya demi menyenangkan hatinya. Bayangkan kalau kamu dari awal menunjukkan kepribadian yang apa adanya. Kalau dia memang cocok, dia akan menerimamu. Kalau tidak, lebih baik kamu tahu dari awal daripada hidup dengan topeng yang melelahkan. Contoh nyata, saya pernah melihat seorang teman yang awalnya sok ikut-ikutan gaya musik indie karena cewek incarannya suka itu. Awal-awal memang terlihat manis, tapi lama-lama dia stres sendiri karena sebenarnya dia nggak pernah betah dengan musik mellow. Akhirnya, hubungan itu kandas karena ceweknya merasa ada yang aneh dari dirinya. Jadi, solusi terbaik adalah cintai dia, tapi jangan benci dirimu sendiri. Kelemahan berikutnya yang sering dialami cowok ketika jatuh cinta adalah terlalu mudah overthinking. Kalau sudah suka sama seseorang, tiba-tiba semua hal kecil terasa penting dan bikin kepikiran. Cewek nggak balas chat selama 2 jam, langsung mikir, jangan-jangan dia nggak suka sama gue. Atau kalau cewek ketawa dengan cowok lain, langsung muncul pikiran, apa dia lebih tertarik sama cowok itu daripada sama gue? Padahal, kenyataannya belum tentu seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena perasaan cinta memicu rasa cemas yang lebih tinggi. Cowok merasa ada sesuatu yang harus dipertahankan atau diperjuangkan, dan rasa takut kehilangan itu berubah jadi kekhawatiran yang berlebihan. Otak kita seakan-akan menciptakan skenario-skenario buruk yang sebenarnya hanya imajinasi, bukan kenyataan. Sayangnya, overthinking ini justru bisa merusak hubungan. Cewek jadi merasa tertekan, karena cowok terlihat terlalu posesif atau kurang percaya diri. Bagaimana solusinya? Pertama, kendalikan fokus pikiranmu. Alih-alih memikirkan, kenapa dia belum balas chat, coba balik pola pikirnya. Mungkin dia sedang sibuk, dan itu wajar. Kedua, sibukkan diri dengan aktivitas yang produktif. Jangan biarkan waktumu hanya diisi dengan memikirkan dia. Ketiga, latih dirimu untuk percaya pada proses,
bukan hanya pada hasil instan. Kalau memang dia suka denganmu, satu atau dua hal kecil nggak akan membuat dia tiba-tiba berubah pikiran. Contoh nyata, banyak cowok yang akhirnya gagal justru bukan karena ditolak secara langsung, tapi karena sikapnya sendiri yang terlalu menuntut perhatian berlebihan. Saya pernah dengar cerita seorang cewek yang awalnya cukup tertarik dengan cowok yang perhatian. Tapi karena cowok itu selalu bertanya, "Kamu lagi di mana? Sama siapa? Kenapa belum balas?" Akhirnya ceweknya merasa terkekang. Bukannya merasa diperhatikan, justru merasa diawasi. Dari sini kita bisa belajar. Overthinking bukan tanda cinta, tapi tanda kurangnya kontrol diri. Kelemahan ketiga yang sering dialami cowok saat jatuh cinta adalah terlalu royal atau berlebihan dalam materi. Banyak cowok yang berpikir, semakin besar uang yang dikeluarkan, semakin besar pula peluang untuk membuat cewek terkesan. Akhirnya, mereka jadi sering mentraktir, memberi hadiah mahal, bahkan sampai memaksakan diri untuk terlihat mapan padahal dompet sudah menjerit. Kenapa hal ini terjadi? Karena di alam bawah sadar, banyak cowok merasa bahwa nilai dirinya diukur dari seberapa besar dia bisa memberikan sesuatu. Mereka takut dianggap kurang mampu, takut kalah saing dengan cowok lain, atau sekadar ingin menunjukkan, "Gue serius sama kamu." Sayangnya, sikap royal yang tidak pada tempatnya justru bisa menimbulkan masalah. Pertama, cewek bisa salah menilai bahwa kamu hanya ingin membeli perhatiannya. Kedua, hubungan jadi tidak seimbang karena kamu terlihat sebagai pihak yang selalu memberi tanpa batas. Bagaimana solusinya? Pertama, sadarilah bahwa daya tarik utama bukan terletak pada isi dompet, tapi pada kualitas kepribadian. Cewek yang benar-benar tulus nggak akan menilai kamu dari seberapa sering kamu mentraktirnya. Kedua, atur prioritas. Memberikan hadiah atau mentraktir sesekali itu wajar, bahkan bisa menunjukkan ketulusan. Tapi kalau setiap kali ketemu kamu harus keluar uang besar hanya demi terlihat keren, itu bukan lagi cinta, itu jebakan finansial. Ketiga, gunakan kreativitas. Terkadang perhatian sederhana seperti membuatkan playlist musik, menulis catatan kecil, atau mengajak jalan-jalan ke tempat gratis tapi seru, jauh lebih berkesan daripada sekadar traktir di restoran mahal. Contoh nyata, saya pernah melihat seorang cowok yang selalu tampil royal. Awalnya cewek memang terkesan, tapi lama-lama justru muncul rasa tidak nyaman. Si cewek merasa dibeli, bukan dihargai sebagai pasangan. Akhirnya, hubungan itu retak karena fondasinya salah sejak awal. Bandingkan dengan cowok lain yang lebih sederhana. Dia hanya mengajak ke taman kota, duduk sambil ngobrol, tapi bisa membuat si cewek merasa diperhatikan dan dihargai. Jadi, yang membuat cewek bertahan bukanlah saldo rekening, melainkan kualitas kebersamaan. Kelemahan keempat yang sering muncul ketika cowok jatuh cinta adalah menjadi terlalu cepat terbuka dan curhat berlebihan. Banyak cowok yang begitu merasa nyaman dengan seorang cewek, langsung menceritakan semua hal tentang dirinya, mulai dari masa lalu, masalah keluarga, kesulitan finansial, sampai rahasia pribadi yang seharusnya butuh waktu untuk dibicarakan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat jatuh cinta, cowok merasa telah menemukan orang yang tepat untuk berbagi. Rasa nyaman itu membuat mereka ingin membuka diri sepenuhnya secepat mungkin. Tapi masalahnya, terlalu cepat curhat bisa membuat cewek merasa terbebani. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena belum ada kedekatan emosional yang cukup untuk menampung cerita-cerita berat tersebut. Alih-alih merasa dekat, cewek justru bisa berpikir, "Loh, baru kenal kok udah segini dalam ceritanya." Lalu bagaimana solusinya? Pertama, pahami bahwa membangun keintiman emosional butuh waktu. Bukalah diri secara bertahap, sesuai dengan tingkat kedekatan yang sudah terjalin. Kedua, bedakan antara berbagi hal-hal ringan dengan hal-hal yang sifatnya terlalu pribadi. Cerita lucu, pengalaman sehari-hari, atau pandangan hidup boleh saja dibicarakan lebih awal. Tapi kalau menyangkut trauma masa lalu atau masalah finansial yang rumit, sebaiknya tunggu sampai hubunganmu lebih kuat. Ketiga, tunjukkan bahwa kamu bisa mendengar, bukan hanya bercerita. Kadang cewek lebih tertarik pada cowok yang bisa jadi pendengar yang baik daripada cowok yang sibuk menceritakan dirinya sendiri. Contoh nyata, saya pernah mendengar kisah seorang cewek yang awalnya cukup tertarik dengan seorang cowok karena ramah dan terbuka. Tapi dalam 2 minggu pertama, cowok itu sudah menceritakan detail konflik keluarganya, bahkan masalah utangnya. Hasilnya, cewek itu merasa terbebani,
dan akhirnya menjauh. Sebaliknya, ada cowok lain yang membangun cerita sedikit demi sedikit. Awalnya ringan, lalu makin dalam seiring waktu. Hubungan itu justru bertahan lama karena ada proses bertumbuh bersama. Jadi, pelajarannya jelas. Jangan buru-buru membongkar semua isi hati, biarkan waktu yang menyeleksi mana cerita yang layak dibagikan. Kelemahan kelima yang sering dialami cowok ketika jatuh cinta adalah menjadi terlalu mudah cemburu. Perasaan cemburu sebenarnya wajar, bahkan bisa jadi tanda bahwa kita benar-benar peduli. Tapi masalahnya, banyak cowok yang tidak bisa mengendalikan rasa cemburunya, sehingga berubah menjadi sikap posesif dan mengekang. Misalnya, ketika cewek menyapa teman cowoknya di media sosial, langsung ditanya panjang lebar. Atau saat cewek pergi bersama teman-temannya, langsung curiga dan merasa terancam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena cinta sering membuat cowok merasa takut kehilangan. Rasa takut itu kemudian memunculkan asumsi negatif setiap kali ada orang lain di sekitar cewek yang dia suka. Dalam psikologi, ini disebut insecurity, rasa tidak aman dalam diri sendiri yang akhirnya ditumpahkan kepada pasangan. Sayangnya, cemburu yang tidak sehat justru bisa merusak kepercayaan. Cewek bisa merasa seolah dia tidak dipercaya, padahal yang dia lakukan hanyalah hal normal. Bagaimana solusinya? Pertama, pahami bahwa cemburu bukan masalah eksternal, melainkan masalah internal. Itu datang dari ketidakmampuanmu mengendalikan emosi dan kurangnya rasa percaya pada dirimu sendiri. Jadi, sebelum menuduh cewek, tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah ini benar-benar fakta, atau hanya perasaan saya saja? Kedua, komunikasikan dengan tenang. Jika ada hal yang membuatmu tidak nyaman, sampaikan dengan cara dewasa, bukan dengan marah atau menuduh. Ketiga, fokuslah membangun kepercayaan. Semakin kamu menunjukkan bahwa kamu tenang, dewasa, dan percaya padanya, semakin kecil peluang rasa cemburu itu berubah jadi konflik. Contoh nyata, saya pernah melihat sebuah hubungan kandas hanya karena cemburu kecil yang terus berulang. Cowoknya selalu merasa tidak tenang kalau ceweknya main dengan teman lama. Padahal, sebenarnya hubungan mereka sehat. Tapi karena cemburu itu tidak terkendali, ceweknya merasa terkekang dan akhirnya memilih pergi. Sebaliknya, saya juga kenal seorang cowok yang ketika merasa cemburu, dia memilih untuk jujur dan bicara terbuka. Aku agak gak nyaman kalau kamu sering bareng sama dia, tapi aku percaya kamu bisa jaga diri. Respon itu justru bikin ceweknya merasa dihargai, bukan dikekang. Dari situ terlihat jelas bahwa cemburu bisa menjadi masalah besar kalau tidak diatur, tapi bisa juga jadi sarana komunikasi kalau disampaikan dengan dewasa. Kelemahan keenam yang sering dialami cowok ketika jatuh cinta adalah kehilangan fokus pada kehidupannya sendiri. Begitu ada cewek yang disukai, semua perhatian, tenaga, bahkan waktu seolah-olah hanya dipusatkan pada dia. Hobi ditinggalkan, pekerjaan jadi berantakan, bahkan teman-teman pun diabaikan. Seakan-akan dunia hanya berputar pada satu orang saja. Kenapa hal ini berbahaya? Karena pada dasarnya, cewek tidak mencari cowok yang hidupnya bergantung penuh padanya. Justru, cewek lebih tertarik pada cowok yang punya kehidupan sendiri yang menarik, produktif, dan penuh tujuan. Kalau kamu terlalu fokus pada cewek, lama-lama dia bisa merasa bosan atau bahkan risih, karena hidupmu terlihat kosong tanpa dia. Dalam jangka panjang, kamu sendiri juga akan kehilangan arah, karena identitas dan prioritasmu tenggelam oleh rasa cinta. Bagaimana solusinya? Pertama, tetaplah menjaga keseimbangan hidup. Pastikan pekerjaan, hobi, dan pertemananmu tetap berjalan seperti biasa. Kedua, jadikan rasa cinta sebagai motivasi untuk berkembang, bukan alasan untuk berhenti. Misalnya, daripada menghabiskan waktu seharian menunggu balasan chat, lebih baik gunakan waktu itu untuk mengasah skill, berolahraga, atau memperbaiki karir. Ketiga, ingatlah bahwa cewek lebih suka melihat cowok yang punya visi hidup yang jelas. Jadi, bukannya mengorbankan semua untuknya, justru tunjukkan bahwa kamu bisa membangun masa depan yang stabil. Contoh nyata, ada seorang cowok yang saya kenal, begitu punya pacar langsung berhenti main futsal bersama teman-temannya. Setiap hari hanya menemani ceweknya, sampai-sampai pekerjaannya ikut berantakan. Awalnya cewek merasa senang diperhatikan, tapi lama-lama dia merasa terbebani karena si cowok kehilangan keseimbangannya. Akhirnya hubungan itu hancur.
Bandingkan dengan cowok lain yang justru makin giat bekerja setelah jatuh cinta. Ceweknya bangga karena dia merasa diperjuangkan, bukan karena diidolakan secara berlebihan. Jadi jelas, kalau kamu ingin cinta bertahan lama, jangan biarkan cintamu menghapus identitasmu. Kelemahan ketujuh yang sering muncul saat cowok jatuh cinta adalah terlalu cepat menggebu-gebu. Banyak cowok yang baru kenal sebentar langsung ingin serius. Baru jalan sekali sudah membayangkan masa depan. Bahkan ada yang baru PDKT 2 minggu sudah berani ngomong soal menikah. Antusiasme memang penting, tapi kalau terlalu cepat, justru bisa membuat cewek merasa tertekan. Kenapa hal ini sering terjadi? Karena sebagian cowok mengira semakin cepat menunjukkan keseriusan, semakin besar pula peluang cewek merasa yakin. Padahal, logika cewek sering berbeda. Mereka lebih nyaman dengan proses yang natural, bertahap, dan memberi ruang untuk saling mengenal lebih dalam. Kalau cowok terlalu terburu-buru, cewek bisa curiga. Kok dia kelihatan tergesa-gesa banget? Apa dia serius? Atau cuma asal butuh pasangan? Akhirnya, niat baik justru berubah jadi sinyal negatif. Bagaimana solusinya? Pertama, belajar mengatur tempo. Cinta itu bukan sprint, tapi maraton. Nikmati setiap proses perkenalan, dari obrolan ringan, jalan bareng, sampai diskusi tentang nilai-nilai hidup. Kedua, gunakan pendekatan bertahap. Tunjukkan keseriusanmu melalui konsistensi, bukan sekadar kata-kata besar di awal. Ketiga, sabar. Hubungan yang kuat justru dibangun melalui waktu, karena butuh kepercayaan dan pengalaman bersama yang tidak bisa dipercepat. Contoh nyata, saya pernah dengar cerita seorang cewek yang langsung mundur ketika cowok yang baru dikenalnya sebulan sudah menekan dengan pertanyaan, "Kapan kamu siap nikah?" Bukan karena dia menolak pernikahan, tapi karena prosesnya terasa terlalu tergesa-gesa. Sebaliknya, ada cowok lain yang santai tapi konsisten. Dia menunjukkan perhatian, menghargai waktu, dan sabar dalam pendekatan. Hasilnya, cewek itu merasa lebih yakin dan nyaman, sampai akhirnya hubungan mereka berlanjut ke jenjang serius dengan sendirinya. Dari sini kita bisa belajar, cinta yang tergesa-gesa sering tumbuh rapuh, sementara cinta yang sabar biasanya tumbuh lebih kuat. Kelemahan ke-8 yang sering dialami cowok saat jatuh cinta adalah menomorduakan komunikasi yang sehat. Maksudnya, banyak cowok ketika sudah dekat dengan cewek justru bingung bagaimana cara berbicara yang tepat. Ada yang terlalu banyak basa-basi tanpa isi, ada yang sibuk menunjukkan dirinya tanpa mau mendengar, bahkan ada yang memilih diam karena takut salah ngomong. Padahal, komunikasi adalah fondasi utama dalam hubungan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena banyak cowok masih beranggapan bahwa yang penting adalah tindakan, bukan kata-kata. Betul, tindakan memang penting. Tapi dalam hubungan, cewek sering membutuhkan kepastian lewat komunikasi yang jujur, jelas, dan konsisten. Kalau komunikasi tidak sehat, akan muncul salah paham. Salah paham kecil yang dibiarkan bisa membesar, dan akhirnya jadi konflik yang merusak hubungan. Bagaimana solusinya? Pertama, latih keterampilan mendengar aktif. Jangan hanya menunggu giliran bicara, tapi benar-benar pahami apa yang dia katakan. Kedua, belajarlah menyampaikan pikiran dengan sederhana dan jujur. Gak perlu kata-kata manis yang berlebihan, cukup jelas, konsisten, dan apa adanya. Ketiga, gunakan komunikasi untuk membangun rasa aman, bukan sekadar basa-basi. Misalnya, daripada hanya bertanya, "Lagi apa?" lebih baik tanyakan, "Gimana harimu hari ini? Ada hal seru yang terjadi?" Itu menunjukkan perhatian yang tulus. Contoh nyata, ada seorang cewek yang pernah cerita kalau dia merasa lelah dengan cowok yang selalu bilang, "Aku sayang kamu," tapi tidak pernah mendengarkan keluhannya. Akhirnya, kata-kata itu terasa hampa. Sebaliknya, ada cowok lain yang tidak terlalu romantis dengan kata-kata, tapi selalu mendengarkan setiap cerita dengan serius, memberi tanggapan, dan mendukung dengan sikap nyata. Cewek itu justru merasa lebih dicintai. Dari situ terlihat, komunikasi sehat bukan tentang banyaknya kata-kata, tapi tentang kualitas interaksi yang dibangun. Kelemahan ke-9 yang sering muncul ketika cowok jatuh cinta adalah terlalu mudah mengorbankan harga diri. Banyak cowok yang rela melakukan apa saja demi cewek yang dia suka. Selalu bilang, "Iya," meskipun hatinya keberatan. Rela diperlakukan tidak adil hanya karena takut ditinggalkan.
Bahkan ada yang sampai kehilangan wibawa di depan orang lain hanya demi terlihat setia. Kenapa hal ini berbahaya? Karena cinta seharusnya saling menghargai, bukan satu pihak merendahkan diri demi yang lain. Kalau kamu terus-menerus mengorbankan harga dirimu, cewek bisa kehilangan rasa hormat. Dia mungkin akan merasa kamu terlalu gampang diperlakukan sesuka hati. Lebih buruk lagi, kamu sendiri bisa kehilangan rasa percaya diri, karena merasa keberadaanmu hanya sebatas pemberi tanpa dihargai. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya merusak hubungan, tapi juga merusak dirimu sendiri. Bagaimana solusinya? Pertama, tetapkan batasan yang sehat. Katakan, iya, kalau memang sesuai dengan hatimu, tapi jangan takut bilang, tidak, kalau itu melanggar prinsipmu. Kedua, pahami bahwa menjaga harga diri bukan berarti egois. Justru dengan mempertahankan martabatmu, kamu menunjukkan bahwa kamu punya nilai yang jelas. Ketiga, ingat bahwa cewek yang benar-benar menghargai kamu akan lebih respek pada cowok yang tahu kapan harus tegas. Contoh nyata, saya pernah melihat seorang cowok yang selalu nurut setiap kali ceweknya meminta sesuatu, bahkan hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting. Awalnya terlihat manis, tapi lama-lama ceweknya justru kehilangan respek. Sebaliknya, ada cowok lain yang berani bilang, "Aku nggak bisa melakukan itu karena bertentangan dengan prinsipku." Awalnya ceweknya kaget, tapi justru sikap tegas itu membuat dia semakin kagum, karena merasa cowoknya punya pendirian. Dari sini jelas, harga diri bukan penghalang cinta, melainkan fondasi agar cinta tetap sehat. Kelemahan ke-10 yang sering dialami cowok ketika jatuh cinta adalah terlalu bergantung pada validasi cewek. Maksudnya, cowok merasa nilai dirinya baru ada kalau cewek memberikan perhatian, pujian, atau tanda-tanda sayang. Begitu cewek tidak merespons, mood langsung turun, semangat hilang, bahkan rasa percaya diri ikut lenyap. Hidup seakan-akan digantungkan pada respon orang yang disukai. Kenapa ini berbahaya? Karena validasi eksternal itu sifatnya tidak stabil. Cewek punya kehidupan, kesibukan, dan perasaannya sendiri. Kalau kamu terus bergantung pada responnya, maka emosimu akan naik turun mengikuti dia. Kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Lebih parah lagi, cewek bisa merasa terbebani karena seolah-olah harus selalu jadi sumber kebahagiaanmu. Hubungan seperti ini jarang bertahan lama, karena berat di salah satu pihak. Bagaimana solusinya? Pertama, bangun validasi internal. Artinya, belajarlah menghargai dirimu sendiri tanpa harus menunggu pengakuan orang lain. Kedua, perkuat fondasi hidupmu, punya tujuan pribadi, hobi, pertemanan, dan pencapaian yang membuatmu bangga. Ketiga, jadikan perhatian cewek sebagai bonus, bukan kebutuhan utama. Kalau kamu sudah cukup percaya diri dengan dirimu, perhatian darinya akan terasa menyenangkan tapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Contoh nyata, saya pernah melihat seorang cowok yang tiap hari menunggu ceweknya memuji. Begitu tidak dipuji, dia langsung murung, merasa tidak dihargai, dan akhirnya sering ribut karena hal-hal kecil. Bandingkan dengan cowok lain yang tetap percaya diri dengan hobinya, pekerjaannya, dan lingkaran sosialnya. Saat ceweknya memuji, dia tersenyum dan berterima kasih. Tapi kalau tidak pun dia tetap tenang. Justru sikap mandiri itu membuat ceweknya makin kagum, karena dia melihat cowoknya punya nilai tanpa harus terus-menerus disokong validasi. Dari sini kita bisa belajar. Cowok yang tidak bergantung pada validasi akan selalu terlihat lebih dewasa dan berkarisma. Pada akhirnya, jatuh cinta memang bisa membuat cowok berubah. Tapi ingatlah bahwa cinta yang sehat tidak seharusnya menghilangkan jati diri atau mengorbankan harga dirimu. Justru dengan belajar mengendalikan kelemahan-kelemahan tadi, kamu bisa tumbuh jadi cowok yang lebih dewasa, percaya diri, dan layak diperjuangkan. Jadi, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pengalamanmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan seru berikutnya, karena perjalanan memahami cinta baru saja dimulai.